Kali ini Pendeta Gilbert Lumaindong mendapat sorotan dari netizen setelah dia mendoakan Anies Gubernur DKI yang katanya telah jadi berkat bagi Jakarta. Jadi Pendeta Gilbert mendoakannya supaya jadi berkat bagi Indonesia lagi. Pendeta Gilbert juga mendoakan Gubernur Anies supaya jadi pemimpin yang bijaksana. Itu sebenarnya doa yang standar ya. Kritik tersebut juga berasal dari banyak orang Kristen. Jadi sepertinya Anies tidak pantas mendapatkan berkat setelah apa yang dia lakukan dalam Pilkada DKI 2017 waktu lalu. Memang itu pilkada yang brutal, syarat dengan politik identitas yang menyerang suku dan agama tertentu tidak boleh jadi pemimpin Jakarta. Saya termasuk orang yang paling sedih ketika Ahok kalah ya. Dan saya juga menjadi sedih ketika Anies menang saat itu. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa saya setiap hari selalu mengkritik Anies ya, Gubernur DKI. Saya juga seorang pro Ahok sejak waktu lalu bahkan sampai saat ini. Saya sampai saat ini masih mengkritik Anies terus ya dalam segala hal. Bahkan saya tidak ingin dia jadi pemimpin apapun di negeri ini. Itu sah saja sebab saya sebagai pribadi adalah bagian dari masyarakat yang bebas berpendapat dan boleh memiliki pilihan politik dalam keseharian. Saya juga pernah kritik Pendeta Gilbert yang waktu lalu pernah kritik Jokowi dan Erick Thohir karena gunakan jasa pawang hujan di Mandalika kemarin. Jadi saya orang bebas ya. Mungkin hari ini bisa kritik seseorang, suatu saat bisa membelanya lagi. Itu bagian dari demokrasi. Tapi kali ini saya tidak bermaksud membela Pendeta Gilbert yang telah mendoakan untuk kebaikan Anies Gubernur DKI Jakarta itu. Saya hanya mau melihat dengan objektif bahwa Pendeta Gilbert sebenarnya tidak sedang berpolitik praktis. Jadi akan salah kalau menilai doa Pendeta Gilbert dari kacamata politik. Jadi jangan melihatnya dengan kacamata politik. Pendeta Gilbert sebagai rohaniawan Kristen, dia sedang melakukan apa yang diajarkan oleh iman Kristen sebenarnya, yaitu memberkati sekalipun itu adalah musuh. Tidak boleh menghakimi dan harus mendoakan orang yang menganiaya. Itu pesan Tuhan Yesus kepada umatnya. Bahkan kepada orang Yahudi yang saat itu sedang dalam jajahan Romawi, Yesus sampaikan untuk membayar pajak kepada orang Romawi. Bahkan perwira Romawi yang ingin hambanya didoakan supaya sembuh, Yesus mendoakannya supaya sembuh. Doa Pendeta Gilbert kepada Anies sebagai Gubernur DKI itu bersifat standar pelayanan rohani. Itu kan doanya kan supaya Anies menjadi berkah bagi Indonesia dan jadi pemimpin yang bijaksana. Jika melihat dengan kritis, maka itu memiliki pesan pertobatan supaya Anies tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan itu memang bagian dari pendidikan Kristen supaya ada pertobatan bagi umatnya. Sekalipun Anies bukan orang Kristen, tapi Pendeta Gilbert mendoakan Anies supaya menjadi baik, berubah, bertobat. Kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau dilihat dengan kacamata politik ya pasti akan mendapat kritik besar. Tetapi kalau melihat dari kacamata yang lain bahwa Pendeta Gilbert itu seorang rohaniawan, maka akan jadi berbeda ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud membela Pendeta Gilbert, hanya mau supaya kita melihatnya dengan objektif bahwa beliau seorang hamba Tuhan Kristen yang diperintahkan untuk mengasihi musuh, memberkati musuh dan mendoakan orang yang menganiaya orang percaya. Itu saja. Apalagi selama ini kan Anies belum pernah terlibat hal-hal yang kontroversi seperti menutup gereja segala macam. Memang ada ormas radikal lain yang pernah melakukan dan Anies bekerja sama dengan ormas itu, tapi bukan Anies yang melakukannya. Jadi saya pikir kita harus melihat doa Pendeta Gilbert ini dari kacamata yang lain, bukan sebagai kacamata politik. Apa yang Pendeta Gilbert lakukan, mengasihi musuh, tanda kutip musuh, tanda kutip, itu perintah agama dan harus dia lakukan.
Dan ingat, bukan hanya Anies saja yang akan dia doakan. Coba Jokowi atau Menteri atau Ganjar Pranowo atau Menteri yang lain datang minta dia doakan. Pendeta Gilbert pasti akan melakukan doa yang sama. Sebab itu perintah Tuhan. Bahkan terhadap Rizik yang begitu dibenci oleh banyak orang saja, Gilbert mau mendatanginya untuk berteman. Saya tidak tahu saat ini pertemanan mereka sampai mana. Tapi pendeta Gilbert hanya sedang melakukan perintah Tuhannya tanpa bermaksud berpolitik praktis. Masalah terjadi hanya karena kita melihatnya dari kacamata politik saja. Nilai-nilai agama yang tidak terkontaminasi dengan politik akan seperti itu. Akan mengumbar kebaikan, bukan mengumbar kebencian. Benar-benar akan memperhatikan nilai humanisme tanpa unsur politik. Makanya agama jangan dipolitisasi supaya jadi mulia. Apakah dengan pendeta Gilbert mendoakan Anies Baswedan pada acara ulang tahunnya menunjukkan bahwa pendeta Gilbert atau sebagian orang Kristen mendukung pelanggaran hukum? Tidak seperti itu. Karena orang Kristen hanya diwajibkan untuk mengasihi, sedangkan pelanggaran hukum yang terjadi diserahkan kepada proses hukum. Jadi makanya sangat diharapkan Polri, pihak penegak hukum harus bertindak tegas jika ada pelanggaran hukum. Ya, seperti itu, karena Yesus sendiri telah mengatakan untuk memberikan kepada pemerintah apa yang wajib diberikan kepada pemerintah, tapi saat itu digunakan kata kaisar ya. Wajib berikan kepada kaisar apa yang harus diberikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Dan pendeta Gilbert telah melakukan tugasnya dengan baik, mendoakan orang. Dan siapapun juga yang datang kepadanya, sekalipun Rizik, sekalipun Bahar bin Smith, atau Jokowi, atau Ganjar Pranowo, semuanya akan dapat perlakuan yang sama. Didoakan, karena itu tugas dia sebagai rohaniawan sesuai dengan ajaran Kristen. Saya berharap doa pendeta Gilbert akan mampu merubah Anies sebagai gubernur DKI supaya menjadi berkah bagi bangsa. Tetapi saya pribadi tidak ingin Anies menjadi presiden Indonesia pada 2024 nanti karena saya sudah punya pilihan politik sendiri. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.